Sekarang kita akan belajar Figma. Figma itu untuk merancang desain antarmuka, desain UI. Oh, ini kalau udah login seperti ini ya. Kalau belum login, saya logout dulu. Logout. Kalau tampilan depannya kayak gini ya. Ini berbasis browser, tapi juga tersedia versi desktopnya. Nah, ini dia. Ini kalau tampilan udah login, kayak gini. Terus kalau mau membuat desain baru di sini new. Ini yang versi webnya. Nah, kalau yang versi aplikasi nanti tampilannya kayak gini. Mirip. Nah, kalau sekarang untuk kita belajar, saya akan langsung ambil studi kasus. Misalkan untuk membuat sebuah desain antarmuka, kita bisa cari resource atau aset itu dari internet. Ini kan Figma itu termasuk aplikasi yang memiliki komunitas banyak sekali ya. Jadi kita bisa cari searching aja Figma resources, nanti akan muncul banyak. Contohnya ini. Ini contohnya aset. Nah, ini misalkan ini adalah file-file Figma bikinan komunitas yang disebar secara gratis. Contohnya aja, mana ya? Ini websitenya di Figma Resources. Jadi kalau kalian searching Figma Resources, ini yang muncul nomor 1. Contohnya ini adalah desain untuk e-wallet. Jadi kayak OVO, Dana, dan kawan-kawannya. Nah, untuk membuka ini, di sini ada 2 tombol, copy to Figma and preview. Jadi kita klik yang copy to Figma. Ini yang aset dari webnya Figma. Kalau misalkan kalian udah install aplikasi desktop, nanti akan kebuka aplikasi desktopnya. Tapi kalau belum, nanti akan kebuka di Figma versi browser. Karena saya udah install ya. Ini berarti saya pindah ke sini. Sudah terlihat ya yang aplikasi Figma-nya. Ini adalah contoh untuk desain aplikasi wallet, quantum wallet. Ini background-nya kok membuat sakit mata. Background-nya saya kasih putih dulu. Saya jelaskan dulu ya, yang di sebelah kiri ini namanya adalah layer. Kalau kalian sering main Photoshop, layer itu kayak tumpukan-tumpukan apa sih ya? Pokoknya kalau main Photoshop itu ada di kanan bawah. Nah, kalau Figma ada di sebelah kiri. Nah, yang di sini ini adalah properties dari
apa yang kita pilih. Misalkan saya pilih di sini. Nah, nanti di sebelah kanan ini akan berubah menjadi properties dari screen ini, splash screen ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menduplikasi. Coba yang ini ya. Nah, ini. Ini untuk membesar kecilkan tuh pakai scroll bisa. Sekarang kita akan coba membuat yang ini. Nah, satu ini itu namanya satu frame. Kalau frame itu di sini ikonnya adalah tanda pagar ini. Nah, untuk membuat frame kita pakai tanda pagar yang sebelah ini di atas. Jadi di atas ini ada beberapa logo. Ini toolnya, tool yang akan kita pakai. Nah, kalau kita klik frame atau kalian bisa pencet tombol F ya. Di sini ada shortcut F. Terus kita bisa buat sebuah frame baru di sini. Nah, apapun yang kita buat apapun yang kita isi di frame ini, maka nanti di layarnya itu berada di dalam frame 1. Misalkan ini saya buat kotak. Nah, secara otomatis kotak ini itu berada di dalam frame 1. Nah, sekarang saya mau buat frame yang sama persis dengan ini. Nah, untuk melihatnya saya klik frame yang ini, yang login screen ini. Nanti di sebelah di propertiesnya kita bisa lihat bahwa dia itu pakai frame-nya iPhone 11 Pro X. Nah, jadi untuk frame yang kita buat ini kita juga pakai iPhone 11 Pro X. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah frame yang ukurannya sama biar agak beda. Nah, ini kita sekarang sudah membuat sebuah frame. Setelah itu di sini ada ikonnya key. Nah, untuk mencari icon ya, biar keren ya, icon. Mencari icon itu kita bisa mencari dari Figma icon. Searching aja di internet, itu sudah tersedia banyak aset. Nama ya, nah ini dia. Tuh, lemot. Cara pertama itu kalian bisa cari icon dari internet yang ekstensinya itu .fig. Kalau Figma itu ekstensinya .fig ya, itu cara pertama. Kalau cara kedua kita pakai namanya plugin. Ada satu plugin untuk icon tuh yang sudah saya install apa ya? Iconify kayak. Nah, ini. Ini untuk icon. Nah, untuk penggunaannya ini kalau udah diinstal ya. Harusnya kalau belum diinstal itu di sini muncul install atau apalah. Ini kalau misalkan udah diinstal, di bagian plugin nanti muncul Iconify. Nah, terus nanti muncul ini pilihannya. Contohnya, wow. Misalkan untuk ikonnya mau ini, tinggal di drag. Nanti otomatis muncul ikonnya di sini. Ini
Nah, untuk memperbesarnya, kalau kalian langsung drag itu nanti ukurannya tidak presisi. Biar tetap presisi itu klik tombol shift. Kalau pakai tombol shift nanti logonya tetap presisi. Oh ya, ini yang belum backgroundnya adalah agar sama dengan ini. Di sini kan ada background, kita klik yang color pick pakai ini. Salah, malah ini background semua. Frame dulu, color pick. Nah, ikonnya warna putih. Kok fill. Terus setelah ini kan ada tulisan welcome. Jadi pakai tulisan aja di sini. Welcome. Ini juga ukurannya fontnya yang di sini ada untuk apakah bold, regular atau thin. Regular aja. Kalau mau lihat ukuran sebenarnya tinggal klik double. Di sini kan berarti ada dia pakai SF Pro, ukurannya 22. 25 aja lah. Nah. Terus ada tulisan please. Ini reguler. Setelah itu di sini kan ada kotak. Kita pakai kotak. Bikin kotak aja. Tapi di sini kotaknya di sebelah sini kan agak melengkung ya. Nah, itu kita buat di sini. Pada propertiesnya itu kita bisa set berapa lengkungannya. Misalkan 30. Seperti ini. Tapi kan di bawah juga kayak gini. Kalau ingin yang di bawah itu lurus, cara pertama itu ya cara listriknya tinggal di-drag ke bawah. Nanti otomatis dia akan lurus. Oh, ini nggak kelihatan ya karena backgroundnya mirip. Dia berubah. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau cara yang sesuai aturan, di sini diklik aja itu. Di sini ada pilihan untuk berapa radius melengkungnya setiap sisi. Jadi kalau mau lurus tinggal diisi 0. Nah, sudah. Terus ada lagi di sini untuk phone number. Radiusnya isi
terlalu besar. Setelah itu ada button. Oh ya, ini biar lebih mudah kan kita bisa duplikat. Cara pertama ya Ctrl C, Ctrl V. Kalau cara yang kedua adalah Ctrl D. Secara otomatis membuat duplikat. Yang ini warnanya adalah biru. Terus di bawahnya ada tulisan register. Sini ini 25. Ini biar kalian tahu di tengah, geser-geser aja nanti muncul ini garis merah. Kalau udah di tengah, garis merahnya akan sejajar seperti ini. Yang di sini itu warnanya abu-abu ini ya. Kurang terlalu abu-abu. Ini aja. Kecuali untuk yang register karena dia warnanya biru. Nah, terus di sini ada phone number. Biar enggak, ini caranya hampir sama kayak yang di sini ya, tinggal pakai. Nah, di sini ada gambar bendera. Nah, untuk gambar, cara pertama itu di sini kalau kalian mau memasukkan gambar di file, terus flash image itu ada. Cara yang kedua itu ya searching aja. Jadi langsung klik copy paste aja dari Google itu sudah bisa. Ini phone numbernya hilang. Nah, seperti ini. Jadi ini secara singkat. Setelah ini biasanya apa? Biasanya kita itu mengatur yang namanya prototype. Prototype itu misalkan ini. Kalau saya klik login itu nanti pindah ke halaman apa. Kalau saya klik get started misalkan itu pindah ke halaman apa. Nah, untuk membuatnya itu di sini ada menu prototype. Nah, nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Maksudnya, ini kan, ini contohnya yang ini ya. Nah, di tombol get started itu ada garis untuk menuju frame yang get started screen. Jadi kalau ini saya play, ini ada tombol play. Nah, kalau saya klik yang get started, nanti dia akan pindah ke frame login seperti ini.
Atau di sini contohnya yang ini ada nggak? Kegeser. Ini karena udah ya, misalkan ya mau membuat yang login. Nah, untuk membuatnya di sini kan ada tombol plus. Tinggal di drag aja ke frame mana yang akan berpindah. Misalkan saya mau kalau ada yang klik login nanti pindah ke frame sebelah ini. Kok ke form ke frame. Berarti ini ke frame. Frame. Nah, kalau ke frame itu arah panahnya itu menunjuk ke semua frame ya. Tadi kan menunjuk ke form email ini. Terus kalau saya jalankan klik login, nah harusnya menuju ke frame yang ini. Jadi ini bisa sebagai prototipe juga. Jika misalkan kalian mau merancang sebuah aplikasi, terus mau menunjukkan kepada user bahwa ini loh nantinya itu kayak gini. Nah ini sudah tersedia di Figma dari menu prototipe. Kemudian setelah ini biasanya itu kita share. Di sini ada kan tombol share. Nah share ini bisa di-share ke orang, bisa juga public link. Public link itu ya semua orang nanti bisa mengakses. Yang ini, anyone with the link can view. Nah, di Figma itu kita juga bisa berkolaborasi. Jadi, misalkan ini ya, ada 2 orang menggarap ini, nanti di sini ada icon cursor lagi. Ini ada yang pakai ada yang mau mencoba kah? Saya share email mungkin biar nanti kita bisa berkolaborasi di sini. Coba tulis di chat kalau ada yang mau berkolaborasi. Chatnya itu mana toh? Udah enggak? Tak tunggu 1 menit. Itu emailnya yang udah terdaftar di Figma gitu ya, Pak? Oh iya, harus register dulu. Oh iya. Adakah? Ya udah. Belum daftar, Pak. Berarti buat tugas kalau gitu. Kemarin pakainya XD. Ya, nggak apa. Ya. Apalagi yang perlu ya, plugin. Oh, export. Misalkan kalian butuh, misalkan saya mau export ini ya, yang 1 frame ini. Diklik aja 1 frame. Terus nanti di bawah ini ada tulisan export, klik plus. Nah, terus diekspor. Nah, nanti otomatis menjadi sebuah gambar. Jadi bukan, kalau biasanya kan file save as itu ya. Di sini nggak bisa. Di sini save as-nya itu .fig aja. Jadi ini Figma ini sudah bisa, kalau menurut saya bisa menggantikan kalau yang biasa pakai Corel, biasa pakai Adobe Illustrator itu Figma juga bisa ya. Contohnya apa ya? Oh, contohnya ini. Contohnya itu ini logo PTI yang itu saya bikin di Figma sebenarnya. Ini kan sederhana ya, nggak terlalu susah. Nah, contohnya untuk membuat lekukan kayak gini ya. Jadi kita misalkan saya buat
Ini saya buat frame dulu. Buat frame. Nah, untuk masuk ke mode vektor itu tinggal klik double 2 kali. Nah, nanti di sini berubah menjadi kayak ini ya. Ini mode biasa. Lihat di sini itu ikonnya kayak gini. Kalau mau masuk mode vektor itu klik 2 kali. Nah, ikonnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah masuk mode vektor, kita bisa mengcustom. Misalkan yang sini mau saya ubah kayak gini. Terus yang ini mau saya bikin agak melengkung. Nah, atau yang ini tuh yang di huruf P ini kan agak menjorok ke sini ya. Itu pakai mode vektor udah bisa. Duplikat. Misalkan mau buat yang di sini mau ditambah apa ya? Tambah pen. Pen. Klik. Iya. Sini saya buat malam. Nah, ini masuk ke mode vektornya. Dan selesai. Bahkan ada yang membuat ilustrasi pakai Figma itu juga ada. Jadi ini macam-macam ya yang membuat yang menggunakan Figma ini nggak cuma untuk perancangan UI, tapi ada juga yang menggunakan untuk ilustrator. Baik, gitu aja. Ini kalau mau mempelajari lebih lanjut di YouTube banyak, di internet juga banyak tutorialnya. Jadi yang tadi sudah kita praktekkan itu hal dasar cara menggunakan Figma-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Setelah ini ya. Oh, ada yang mau bertanya dulu? Pak Arif mau nanya, Mm-mm. Pak itu kalau untuk Figma itu berarti bisa dikerjakan lebih dari satu komputer gitu, maksudnya dalam artian berkelompok itu bisa, Pak? Bisa. Kan ini cloud ya. Oh, pakai cloud ya? Mm-mm. Jadi filenya itu tersimpan di websitenya Figma. Jadi nggak tersimpan di hard disk kecuali kalau di save as menjadi .fig. Ini wes tak cari satu ya nanti duplikat. Ini kalau kalian mau mencoba, ini saya share menjadi anyone with link kan edit copy link. Nah itu, jadi bisa langsung kita share ke orang. Terus misalkan dibuka bersama-sama, itu nanti muncul kursor yang berbeda. Makanya tadi saya mau mencoba mengajak. Ini kan nih kursornya satu ya saya ya. Nanti kalau ada yang join, nanti ada 2 kursor lagi. Kursornya 2, yang satu ada namanya. Jadi ini di ini kelihatan nggak nih? Nah ini loh, misalnya ini kursor ini ada namanya Louis, yang sini ada namanya siapa.
Jadi dalam satu project itu bisa bersama